Salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak Pela Sekda, yang saya hormati Komandan Batalion 411 Trisula, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Surya Dharma yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Dinas Badan, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala SMA, SMK dan segenap Dewan Guru yang hadir. Terima kasih sudah hadir, serta adik-adik sekalian peserta diklat kepemimpinan tingkat dasar untuk siswa-siswi SMA, SMK di Kabupaten Mampi yang saya sayangi dan saya banggakan. Kita kembali, walaupun tadi sudah ada petugas yang mendoakan supaya kegiatan kita ini berjalan lancar, tapi tidak ada salahnya. Ya, berdoa ulang-ulang itu tidak apa-apa. Ya, saya mengajak untuk kita semua kembali yang mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, ya, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam satu kegiatan luar biasa yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan, yaitu pelatihan atau diklat kepemimpinan. Ya, kita berharap semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, aman dan tertib sampai selesai. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan, ini hari Senin. Ya, kita pegawai itu setiap hari Senin pasti ada apel. Ya. Tetapi sejak saya bertugas di Mampi tahun 2007 ini, ya, setiap kita pimpinan melaksanakan apel atau memimpin apel, ya, yang kita bahas hanya pegawai-pegawai pemalas saja, ya, pegawai-pegawai yang tidak pernah hadir. Ya, kapan kita bisa maju kalau begini? Sudah puluhan tahun kita cuma bicara itu saja, menyadarkan pegawai-pegawai yang pemalas, ya, yang mau makan gaji tapi tidak mau kerja. Dia tidak sadar bahwa negara menghadirkan mereka itu untuk apa, ya. Mereka dihadirkan oleh negara itu untuk menjadi pelayan masyarakat, ya. Mereka ada karena ada masyarakat yang butuh dilayani. Ya, mudah-mudahan kita serahkan aja, karena kita sudah berupaya dengan berbagai arahan, tapi susah untuk berubah. Kita mungkin saatnya untuk pakai jalur langit saja, serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar menyadarkan mereka kembali ke jalan yang lurus, ya, menyadari bahwa mereka dihadirkan oleh negara itu untuk apa. Baik, adik-adik sekalian, para peserta diklat yang saya banggakan. Dari cerita tadi saya mau sampaikan begini, ya. Kita ini sudah berusaha menyadarkan mereka, ya. Kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja kalau ada di kemudian hari hasil survei yang mengatakan bahwa yang bisa membuktikan bahwa banyak orang-orang pemalas yang berhasil, yang sukses, maka saat itulah kita rame-rame jadi pemalas. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sampai kiamat juga
kita tidak akan temukan hasil survei seperti itu. Ya. Jadi kalau mau sukses, mau berhasil, memang kita harus butuh perjuangan, belajar, ya. MAPI, ya, kita kaya dengan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam kita kaya, tapi kita miskin sumber daya manusia. Bapak Bupati atau kami berdua menyadari itu, ya. Sehingga terobosan 1000 sarjana, ya. Dan yang sekarang kita saksikan ini yaitu diklat kepemimpinan, ya. Tentu ini semua bermuara, ya, ke peningkatan sumber daya manusia, ya. Untuk melahirkan anak-anak asli MAPI jadi orang pintar. Karena kita ini kekurangan orang pintar. Kita banyak, tetapi kita kalah dengan daerah lain. Kita terlalu ketinggalan jauh. Ya. Adik-adik sekalian, kemarin kita berangkatkan, ya, kemarin pelepasan, ya, kita melepaskan kamu saudara teman-teman menuju ke provinsi, ya, ya, yang untuk Paskibra, ya, itu satu tugas mulia, satu tugas tidak gampang, ya. Ya. Mereka juga terpilih bukan asal ditunjuk, tapi mereka dipilih dan terpilih melalui seleksi, ya. Terus tadi malam saya mengikuti final bulu tangkis, ya, yang kemarin berangkat itu, ya, 99% anak asli MAPI. Tadi malam saya mengikuti final bulu tangkis. Dari hasil pertandingan kemarin, ya, kebetulan saya dengan Pak Kadis Perikanan hadir dan beberapa penonton. Dari pertandingan kemarin, ya, 2 partai, ya, itu semua yang lolos final berarti itu kan pemain terbaik, ya. Tetapi dari yang terbaik itu pasti ada yang terfavorit, ya. Dan maaf, ya, menurut pengamatan saya dan seluruh penonton yang hadir, ya, pemain favorit kemarin adalah anak asli MAPI. Dua orang lagi, satu laki-laki, satu perempuan, kayaknya masih SMP, ya Pak Kadis, ya, masih SMP. Jadi saya setuju dengan statement Bapak Bupati, ya, bahwa kami anak MAPI ketinggalan bukan karena bodoh, ya, tetapi karena kami terlambat dibentuk. Kami terlambat diperhatikan. Bapak Bupati menyadari itu, ya. Sehingga kepemimpinan yang kedua, Bapak Bupati betul-betul fokus, ya, berpikir, bekerja, ya, yang mana kita tahu bersama bahwa, ya, dengan kondisi keuangan MAPI seperti ini, ya, tapi Bapak Bupati berjuang, berpikir keras, tetap memperjuangkan program 1000 sarjana. Tepuk tangan, jangan diam.
1000 sarjana itu bikin banyak kita saudara-saudara di daerah lain iri dengan MAPI. Ya. Banyak yang mau datang ke sini kasih masuk dia anak. Sore itu nanti kamu ke kabupaten sendiri dan datang ke kita anak MAPI di sini. Ya. Nanti ada waktunya. Ya. Jadi saya kira statement Bapak Bupati itu ya sebuah kata-kata bijak, kata-kata yang sangat memotivasi kita. Ini sudah apa lidah kalau kita sudah begini sebut istilah-istilah ini bikin lidah tak putar setengah mati. Jadi itu ucap pelan-pelan. Baik, jadi adik-adik sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, saya lihat kamu ke wajah-wajah ini saya macam semangat juga. Ya, mungkin kalian juga sudah sadar ya bahwa untuk maju, untuk menjadi pintar, memang kita harus berjuang, ya belajar, betul tidak? Betul. Ya bagus. Ya. Orang pemalas itu tidak apa, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja. Ya. Ya. Kita tunggu hasil survei saja. Kalau ada hasil survei bahwa ternyata banyak orang-orang pemalas yang berhasil, baru saat itu kita rame-rame jadi pemalas. Baik, ini berkaitan dengan diklat ya, diklat kepemimpinan. Ada pendapat mengatakan begini, bahwa kepemimpinan itu tidak perlu dipelajari, karena itu bawaan, ya, sejak keturunan, sejak lahir itu sudah ada. Tetapi pernyataan itu sudah terpatahkan oleh hasil survei bahwa banyak orang-orang yang berhasil, sukses, ya, banyak pemimpin-pemimpin yang muncul lahir dari kalangan biasa, bukan dari kalangan keturunan raja, bukan dari kalangan anak pejabat, bisa berhasil karena belajar. Dan saya mau katakan sama kalian, semua biografi atau riwayat orang pintar, orang-orang ternama, ya, baik di tingkat dunia maupun di level nasional, ya, semua pintar karena banyak membaca. Semua kutu buku. Jadi saya mau katakan begini adik-adik, sekolah sampai kita jadi sarjana itu hanya kita terima ijazah, itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah, pernah kuliah. Ya. Tetapi kalau mau jadi lebih daripada itu, mau jadi orang-orang hebat, tidak cukup hanya untuk sekedar cari ijazah. Dan memang ada upaya-upaya lain, seperti tadi saya bilang, ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini, ya, yang pintar, ya. Kita tahu bahwa seperti Soekarno, ya, beberapa presiden Amerika, presiden dunia yang pintar-pintar pidato, ya, jadi orator-orator terkenal, ya, ketika ditanya semua jawabannya karena saya banyak membaca. Sebenarnya ada satu contoh kita tidak usah ambil contoh yang jauh di dunia luar sana, ya. Sebenarnya apa yang terjadi di MAPI ini
karena kita yang sarjana S2, S3 ini sebenarnya malu, ya toh. Saya juga malu, tapi ya berusaha untuk menutupi malu saya. Ya, ada gelar Pak, coba lihat di ujung sana, esos. Coba lihat kamu, saudara laki-laki yang sebelah ini, ada gelar ketiga. Ya toh. Tapi kita harus jujur ya, bahwa beliau tidak ada gelar, ya. Tetapi kepintaran beliau itu di atas rata-rata. Kita harus akui itu filosofi. Ya. Public speakingnya Pak Bupati itu luar biasa. Padahal bukan S2, bukan S1. Saya jadi malu. Apalagi yang S2 ini pasti lebih malu daripada saya. Iya toh? Pak Bupati menyadari itu, ya, bahwa mau jadi pintar itu memang harus belajar, banyak membaca. Tapi jangan heran kalau Pak Bupati memiliki public speaking yang bagus, ya, ya. Karena setiap keluar daerah pasti beli buku dan baca, ya. Beda dengan kita, sepanjang jalan kita cuma nonton YouTube saja. Apalagi selain YouTube apa itu nama itu? Instagram, ke Telegram, ke apa itu saya lupa. Iya. Pak Bupati sepanjang di atas pesawat baca buku. Kita baca Instagram, Telegram, radiogram, ya. Terakhir kilogram. Baik adik-adik sekalian, ya saya semangat bicara karena mungkin terpengaruh dengan kalian wajah-wajah yang semangat ini. Ya. Dan Pak Kadis, ya, semangat juga. Saya yakin kita akan berhasil membentuk mereka. Baik, jadi tadi saya lanjutkan ya, bahwa ada pernyataan bahwa kepemimpinan itu tidak perlu dipelajari. Itu adalah bawaan, adalah faktor keturunan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa itu semua terpatahkan dengan hasil survei yang membuktikan bahwa banyak orang-orang berhasil, ya. Banyak orang-orang yang berhasil karena dibentuk, ya. Makanya pernyataan pertama itu sekarang itu tidak laku, karena sudah buang di sampah. Nanti kamu cari di sampah sana, tidak usah cari di buku lagi. Kalian walaupun hanya 1 minggu, ya, memang waktu terlalu singkat ya untuk melahirkan kalian menjadi orang-orang hebat dong. Ini sekedar memberikan gambaran, motivasi kepada kalian, ya, bahwa mau jadi orang pintar itu memang kita harus banyak belajar. Di sini sudah tempatnya kalian diperkenalkan, ya, dengan metode-metode kepemimpinan, ya, latihan ceramah, ya, itu perlu latihan, ya. Kita sekolah tinggi kalau tidak biasa tampil di depan umum, ya tahu, langsung kita malaria. Nah, maksudnya gemetar, gemetar, tidak bisa bicara. Padahal dari luar sana kita konsep mantap, tapi begitu di hadapan orang blank, kosong, ya. Makanya perlu latihan. Kalian mau dibentuk dari pemimpin, ya. Saya kira Pak Bupati menyadari itu, ya, bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin yang baru, pemimpin berikutnya. Makanya
Makanya saya perhatikan Pak Bupati 4 tahun sisa ini betul-betul fokus untuk mendongkrak sumber daya manusia anak asli Mati. Mungkin sekedar gambaran saja ya, dalam diklat ini kamu ini hebat sebenarnya, masih sekolah sudah dilatih kepemimpinan. Kita nanti jadi pegawai sudah tua baru dapat latihan begini. Kamu ini luar biasa. Kita dulu ada apa itu diklat anu ke apa itu di situ baru kita dapat latihan kepemimpinan. Kamu boleh semua belum selesai, belum tamat saja sudah dapat latihan kepemimpinan. Lalu hebat ini. Pantas orang di luar Mati sana ada iri hati dengan kita, karena kamu terlalu luar biasa. Ya, kamu akan diperkenalkan banyak. Ya, yang penting kamu paham, ya, bahwa kepemimpinan itu apa. Ya, kamu dibentuk jadi pemimpin itu tujuannya apa? Ya. Banyak definisi kepemimpinan itu banyak. Ya, tetapi intinya bahwa pemimpin itu adalah ya kemampuan ya untuk menggerakkan orang lain, ya, kemampuan untuk mengorganisir orang banyak untuk mencapai satu tujuan organisasi. Itu intinya di situ saja. Biar kamu tak putar ke sana kemari, tetap kembali ke sini. Memang banyak definisi kepemimpinan, kamu harus tahu itu. Latihan 1 minggu, kita baru selesai di kelas kepemimpinan ini. Ada sertifikat bukti. Terus kan tanya kepemimpinan itu apa? Padahal baru selesai langsung lupa. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian mengikuti diklat ini dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Ya, kelak punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu juga gaya kepemimpinan itu banyak, ya. Ada gaya kepemimpinan otoriter. Nah, itu pemimpin otoriter itu maksudnya pemimpin yang dalam kepemimpinannya itu mengambil keputusan secara sepihak. Ya, dia tidak mau dengar anak buah bersuara. Ya, jadi dia mengambil keputusan secara sepihak. Ya, disiplin yang ketat dengan kontrol yang tinggi. Itu macam apa, nasi dulu di Jerman itu ada. Saya sudah lupa dia punya nama. Nasi. Ya. Hitler. Ya. Hitler. Jadi jangan kamu kata mama dan orang bapak kalau ada adik-adik lain dan kasih nama Hitler. Ya. Nanti mencapai keturunan Jerman ini. Yang sekarang ini Korea Utara. Lihat tahu Korea Utara salah bunuh, tidak perlu ada sidang ke apa, langsung tembak mati di tempat. Makanya di sana dorong negara maju karena tidak ada korupsi. Korupsi langsung hukum mati. Itu tadi ya, yang pertama gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan ketika mengambil keputusan itu berembuk semua, baru mengambil satu keputusan. Ya, itu saya perkenalkan dasar-dasar. Yang ketiga, selalu pada punama. Ya, sutua jadi kepemimpinan yang memberikan kebebasan, ya, untuk sama-sama mengambil keputusan. Itu apa? Slices 5 kalau tidak salah. Itu yang ketiga. Jadi kalian ini bersyukur, berterima kasih bahwa diberikan kesempatan, ya, untuk mengikuti diklat kepemimpinan. Dulu kami nanti tua-tua baru dapat pelajaran-pelajaran macam begini.
Saya kira begitu ya pesan saya. Ya, saya minta tolong ikuti kegiatan ini ya dengan tekun ya. Jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa mengambil pelajaran yang berharga dari kegiatan ini ya. Saya yakin dari wajah-wajah kalian yang penuh semangat ini ya, kelak saya doakan, kita semua mendoakan supaya kelak kalian menjadi orang-orang pintar ya, menjadi pemimpin di tanah ini. Kita yang tua-tua ini besok-besok ini, kita ini semua sudah pensiun ya. Siapa yang mau ganti kalau bukan kamu? Ya toh? Betul kan tidak? Ya. Jadi pesan saya ikuti dengan baik ya. Dan kelak kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ya. Saya kira begitu. Kemudian ya, jadi pada hari ini Senin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan diklat kepemimpinan ya, dengan resmi dibuka.